Jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat serta keluarga. Namun sebelum mulai, mari kita sama-sama mengaturkan tangan jali. Om Swastiastu. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, ada baiknya dulu Bapak akan menghidungkan sebuah lagu atau menyanyikan sebuah lagu biar tambah semangat anak-anak ya. Baik, perhatikan anak-anak. Bangun tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku bantu ibu, tidak lupa kita sembahyang. Baik anak-anak ya, nanti dilakukan supaya anak-anak rajin sembahyang mendoakan kita semua. Baik, masuk ke materi anak-anak, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi, ada kabarnya anak-anak, Bapak ingin menyampaikan tentang kompetensi dasar pelajaran ini. Yang pertama, menerima anugerah sebagai wujud rasa syukur kehadapan Sang Hyang Widi atas segala ciptaannya. Yang kedua, peduli terhadap ciptaan Sang Hyang Widi dalam wujud kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mengenal jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Yang keempat, menyajikan contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Setelah anak-anak mengenal kompetensi dasar tadi, adapun sekarang tujuan pembelajaran yang akan Bapak perkenalkan juga anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan benda-benda ciptaan Sang Hyang Widi yang ada di lingkungan sekolah maupun di rumahmu. Yang selanjutnya, dapat mengidentifikasi benda-benda ciptaan Sang Hyang Widi yang berupa tumbuhan. Yang selanjutnya, dapat mengidentifikasi benda-benda ciptaan Sang Hyang Widi yang berupa hewan. Dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang di darat, air maupun udara. Dapat menyajikan contoh benda-benda ciptaan Sang Hyang Widi dalam bentuk gambar dan tulisan. Baik anak-anak, kita mengetahui ciptaan Sang Hyang Widi itu yang berupa tumbuhan, hewan, dan manusia itu makhluk hidupnya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang Bapak sudah tampilkan tentang tumbuhan. Gambar pertama di situ Bapak tunjukkan pada anak yaitu gambar pohon mangga, dan sangat berbuah baik anak-anak ya. Tentu mengenal buah mangga ini kalau udah masak dia manis rasanya. Inilah ciptaan Sang Hyang Widi. Yang gambar kedua itu bunga mawar. Nah, jadi dia warnanya pink, sangat cantik sekali. Bunga ini bisa digunakan untuk sarana persembahyangan. Nah, yang gambar selanjutnya ada pohon kelapa juga, bisa untuk sarana persembahyang juga. Nah, yang selanjutnya ada bunga teratai. Nah, bunga teratai ini juga sebenarnya anak-anak ada beberapa macam warna, tapi yang di sini Pak tampilkan yang putih. Dia hidupnya di air, namun bunganya dia di atas air, sangat indah sekali. Gambar selanjutnya pohon durian anak-anak. Nah, pohon durian ini juga buahnya sangat enak kalau udah masak dimakan. Jadi untuk konsumsi keluarga juga enak anak-anak ya. Tapi hati-hati jangan di bawahnya, nanti kena durinya nanti. Yang selanjutnya pohon pisang. Pohon pisang ini ada di sekitar rumah kita, bahkan sering menjadi konsumsi buat kita semua ya. Nah, ini ciptaan Sang Hyang Widi, tumbuhan. Nah, gambar selanjutnya anak ada kelinci. Kelinci ini sangat cantik, ciri khasnya adalah kupingnya agak panjang ya. Panjang, makanannya rumput dan juga wortel dan sebagainya. Gambar selanjutnya kera. Kera juga dia adalah hewan. Jenis hewan, dia juga pemakan daun-daunan bisa, buah pisang juga senang sekali dia. Tentu anak-anak tidak asing kalau kita sering jalan-jalan, misalnya sekarang banyak sekali kera-kera itu di pinggir jalan dia mencari makan. Nah, yang selanjutnya anak-anak, binatang ini mungkin juga tidak asing lagi kalau dia musim hujan anak-anak, suaranya rame dia. Kalau udah hujan banyak air, dia biasanya suaranya itu saling bersautan. Nah, ketiga binatang ini anak-anak ada yang bisa hidup di air dan juga di darat. Nah, gambar selanjutnya anak-anak ada
Yang gambar pertama burung. Tentu burung ini anak-anak punya ciri khas, yaitu dia punya sayap, gunanya untuk terbang. Dia paling sering dia di udara karena dia punya terbang, dia punya sayap, maksud Bapak. Gambar selanjutnya di situ ada harimau, sangat serem anak-anak ya. Gambarnya itu jadi warna kulitnya loreng-loreng, biasanya itu banyak di hutan Sumatera. Mudah-mudahan binatang ini tidak punah ya dari perambah hutan. Yang selanjutnya kucing. Nah, tentu anak-anak di rumah juga mungkin punya kucing, bahkan kucingnya diberi nama ya mungkin ya. Nah, ini kucing ini juga termasuk hewan atau binatang ciptaan manusia. Demikianlah gambar hewan tadi. Nah, di gambar berikutnya ada juga tupai. Nah, mungkin tupai juga anak-anak mengenal binatang ini, hewan ini, dia sering mengganggu tanaman biasanya, baik jambu, baik kelapa. Dia tuh giginya kuat kalau udah simpan kelapa. Selanjutnya gambar penguin. Penguin ini biasanya di daerah kita jarang ketemu, kecuali mungkin di Taman Nasional. Ini biasanya di luar negeri. Dia juga bisa berenang, bisa di darat juga dia kadang-kadang. Nah, inilah ciptaan Sang Hyang Widi yang dia hewan atau binatang yang hidup di air dan di darat. Selanjutnya anak, kita mengenal juga karya manusia. Karya manusia ini seperti yang Bapak anak-anak lihat, seperti Pak terangkan ini anak-anak lihat, yaitu ada merajan atau sangga. Sangga ini ya tempat pemujaan untuk kita sebagai umat Hindu. Inilah hasil karya manusia, bukan ciptaan daripada Sang Hyang Widi. Sebelahnya ada rumah, gambar rumah juga. Rumah juga tempat kita berteduh, tempat kita beristirahat, tempat kita untuk bercengkrama sama keluarga. Nah, di situ itu juga adalah karya manusia. Nah, sebelah rumah itu ada mobil, juga adalah hasil daripada karya manusia. Jadi demikianlah anak-anak, karena juga dikejar waktu, dalam artian mudah-mudahan nanti ini adalah bahan pertimbangan anak-anak untuk memberikan atau membagi, mengkelompokkan jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Dalam tugas nanti anak-anak bisa minta bimbingan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dalam lindungan Yang Widi Wase, jaga kesehatan. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Sebagai penutup, Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.